Sama Prabowo merubah Indonesia. Kita sedang berjuang, tapi ketua umum kita tiba-tiba menyerahkan lehernya kepada partai lain. Dengan menetapkan SDA selaku Menteri Agama sebagai tersangka. 36 pengurus harian DPP menyetujui beliau diberhentikan. Romahur Muzi, Sekjen, Imron, dan Suharso masing-masing sebagai Wakil Ketua Umum diberhentikan dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan. Ketua Umum bisa diberhentikan, dan pemberhentian itu absah karena memang sudah mengikuti mekanisme anggaran dasar rumah tangga yang ada, dan secara faktual dapat dukungan penuh dari hampir seluruh wilayah dan cabang-cabang. Pemirsa, konflik di internal Partai Persatuan Pembangunan kian memanas karena masing-masing kubu, yakni kubu SD atau Surya Dharma Ali dan kubu Romahur Muzi hendak menyelenggarakan muktamar. Upaya kubu Romahur Muzi yang ingin menggelar muktamar Rabu besok di Surabaya dibaca sebagai langkah P3 yang ingin segera bergabung ke pemerintahan Jokowi JK. Kepengurusan P3 kubu Surya Dharma Ali nampaknya tidak akan mengindahkan keputusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan mengenai penyelenggaraan muktamar ke-8. Sebelumnya, Mahkamah P3 memutuskan muktamar baru bisa sah digelar bila ada kesepakatan antara Ketua Umum P3 Surya Dharma Ali dan Sekjen P3 Romahur Muzi. Jadi kunci sekarang ini bola ada di tangan Kiai Haji Maimun Zubair, Mbah Maimun yang sudah malang melintang hampir setengah abad di Partai Persatuan Pembangunan. Beliau ngertilah bagaimana menyelesaikan konflik internal itu. Kepengurusan P3 kubu Romi masih tetap yakin bila muktamar yang digelar pada 15 hingga 18 Oktober adalah sah, karena didasarkan pada hasil muktamar ke-7 tahun 2011 dan rapat pengurus harian awal September lalu. Keyakinan Romi itu dibaca sebagai upaya P3 yang ingin segera masuk dalam pemerintahan Jokowi sebelum 20 Oktober saat Jokowi JK dilantik. Mereka kembali lagi terjebak pada pertarungan lama terkait dengan kepentingan apakah tetap di koalisi Merah Putih ataukah di koalisi Indonesia Hebat. Nah, dua muktamar ini juga bagian dari gambaran semacam itu ya. Muktamar sebelum tanggal 20 jelas bisa dibaca sebagai bagian upaya untuk mendekatkan diri ke Jokowi sebelum Jokowi dilantik tanggal 20. Konflik di tubuh partai berlambang Ka'bah ini memang seolah sulit berakhir. Banyak analis politik melihat persinggungan antar dua kubu ini justru akan membuat partai ini semakin tergerus. Apalagi kegagalan dalam capaian pemilu legislatif lalu mengkonfirmasi bila partai P3 tak lagi menjadi partai besar. Tim Liputan, Metro TV. Iya, pemirsa, ada titah Mahkamah Partai untuk menggelar muktamar yang tidak menggelar muktamar yang tidak digubris kedua kubu berseteru di Partai Persatuan Pembangunan, dan kemudian tersebar kabar forum tertinggi partai itu sekedar dijadikan ajang adu posisi tawar untuk mendapatkan tempat di antara dua koalisi besar baik Jokowi maupun Prabowo. Benarkah demikian? Kami akan membahasnya langsung dengan Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan, Romahur Muzi. Mas Romi, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Kemudian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada analis politik LIPI, Pak Ikrar Nusabakti, lanjut lagi. Dan juga sudah tersambung melalui sambungan telepon, ada Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan, Ahmad Dimyati Natakusuma. Selamat malam, Pak Dimyati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke studio dulu. Ya, ke Mas Romi dulu. Mas Romi, sudah ada kemarin keputusan dari Mahkamah Partai, ada gugatan juga yang Anda masukkan ke Mahkamah Partai, kemudian sudah diputuskan ada 8 poin kalau tidak salah. Salah satunya adalah memerintahkan kedua muktamar yang akan dilakukan besok atau yang setelah pelantikan Jokowi JK ini untuk ditunda dulu sebelum terjadinya islah.
Ya, Mahkamah Partai itu memiliki kewenangan yang diatribusikan oleh Undang-Undang Partai Politik. Di pasal 32 ayat 1 ada bunyi bahwa perselisihan itu diselesaikan menurut anggaran dasar dan rumah tangga. Karenanya Mahkamah juga tidak bisa melangkah melebihi kewenangannya. Oke, kalau Kemudian menurut anggaran dasar rumah tangga? Ya, yang kedua bahwa putusan Mahkamah ini kan didasarkan atas gugatan, yaitu gugatan saya dan Pak Imron Pangkapi pada waktu masih ditetapkan sebagai Ketua Umum berdasarkan rapat pengurus harian. Dan tidak ada gugatan atau petitum yang kita mintakan untuk menyoal muktamar. Jadi yang kita mintakan itu adalah apakah Mahkamah rapat tanggal 9 yang memberhentikan Pak SDA ini sah atau tidak. Tiba-tiba keluar tentang muktamar. Ini dalam hukum acara yang disebut sebagai ultra petita. Artinya dia memberi apa yang tidak diminta. Kita minta teh, dia jawab dengan kopi gitu. Jadi ada persoalan dengan putusan Mahkamah itu sendiri, dan manakala ini terjadi memang kemudian ada persoalan dengan kualitas petitumnya itu sendiri. Kemudian yang kedua juga, kalaupun itu tidak disoal, maka apa yang diputuskan oleh Mahkamah itu sudah menguatkan Muktamar Surabaya besok. Kenapa? Karena memang putusan Mahkamah di diktum atau amar putusan kelima itu menyebutkan muktamar hanya digelar setelah didahului rapat pengurus harian DPP partai yang diselenggarakan oleh Pak SDA dan Sekjen Romahur Muzi untuk memutuskan penyelenggaraan dan kepanitiaan muktamar. Ini sudah terjadi pada tanggal 9 September. Rapat yang diselenggarakan oleh Pak SDA dan pada saat itu saya menjadi pemimpin rapat itu. Kemudian sesaat sebelum ada agenda pemberhentian Pak SDA adalah pembentukan panitia muktamar ke-8 dan itu adalah dan itu sudah disahkan ditandatangani oleh ketum dan juga sekjen. Standing order kita setiap berita acara ditandatangani oleh pimpinan rapat, dalam hal itu adalah sekretaris jenderal pada waktu itu. Dan ini adalah sah meskipun kemudian Pak Surya tidak mengikutinya setelah kemudian diberhentikan pada rapat itu karena ini tidak menggugurkan keabsahan rapat tersebut begitu. Kalau begitu artinya besok tetap akan digelar di Surabaya? Akan digelar karena ini adalah konstitusionalitas yang berkelanjutan gitu. Pak Dimyati, semoga tadi Anda jelas mendengar apa yang kami perbincangkan di studio. Artinya besok tetap akan ada muktamar yang akan diselenggarakan oleh Mas Romi dan kawan-kawan. Dari Anda kemudian dari Pak Surya Dharma Ali, apakah akan merapat juga ke Surabaya? Surabaya itu muktamar yang ilegal. Karena di pasal 51 sudah jelas ayat 2, muktamar diselenggarakan selama-lamanya 1 tahun setelah terbentuknya pemerintahan baru hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Anggaran dasar anggaran rumah tangga kan itu sudah jelas secara existing, redaksional, substansi dan frasanya. Terus juga yang berikutnya terkait dengan Mahkamah Partai. Putusan Mahkamah Partai itu sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat 6 itu bersifat final and binding. Apapun putusannya tidak usah diragukan lagi. Maka dengan itu kubu Surya Dharma Ali, Pak Surya Dharma Ali itu menyetop semua kegiatan untuk muktamar tanggal 23. Batal acara muktamar 23? Ya tidak batal, tapi menyetop dulu sampai menunggu majelis syariah untuk memutuskan. Di pasal 17 fatwa majelis syariah itu sebagaimana tadi disampaikan itu mengikat bagi seluruh anggota, pengurus dan aparat P3. Maka dengan sendirinya semuanya kan sudah jelas. Saya berharap Mas Romi dan kawan-kawan, ayo kita bersatu, jangan membuat muktamar yang ilegal. Apa dasarnya mau cepat-cepatan dengan presiden dilantik? Nah inilah yang menurut saya, hemat saya, ayo kita bersama-sama memikirkan ini semua. Artinya sudah ada itikat untuk ajakan islah ini, karena kemarin juga Mbah Maimun Zubair bulan lalu, kalau tidak salah bulan September sudah memerintahkan untuk islah dulu sebelum nanti menggelar muktamar. Artinya dari kubu Romahur Muzi kemudian kubu SDA sudah ada itikat juga kah untuk menuju islah itu? Islah yang bulat, yang permanen begitu. Islah itu ajaran Islam, harus betul-betul tulus, jangan islah setengah hati. Coba dilihat di dalam anggaran rumah tangga pasal 8 ayat 1. Ketua Umum, Ketua DPW, Ketua DPC, Ketua PAC, Ketua Ranting itu adalah penanggung jawab umum. Di dalam muktamar ada beberapa putusan yang diambil.
Kalau Pak Romi itu putusannya setelah muktamar jadi sekjen. Kalau Pak SDA itu pada saat muktamar ditetapkan menjadi putusan partai, menjadi ketua umum dan ketua permatur terpilih bersama 8 anggota permatur lainnya. Kan sudah jelas di pasal 51 ayat 5. Maka dengan sendirinya ketua umum itu lebih kuat posisinya dibandingkan wakil ketua umum, sekjen dan lain sebagainya. Jadi saya berharap pada teman-teman, sudahlah, saya nggak mau berpecahlah dengan Mas Romi. Saya ingin bersatu, beliau memiliki kapasitas dan kemampuan. Masih ada waktu kurang lebih, besok dibuka jam berapa muktamar? Jam 2 siang, kurang lebih ada waktu kurang dari 24 jam ke depan. Mungkinkah islah ini bisa dicapai kata sepakat sehingga langsung bisa saja muktamar tetap akan dilanjutkan besok di Surabaya dengan dihadiri oleh... Itu ilegal, saya katakan sekali lagi. Jangan dikatakan muktamar itu legal. Ayo kita nanti tanyakan Mahkamah Partai. Mahkamah Partai keluar putusannya seperti apa. Nah itu tanyakan. Jangan diabaikan itu para orang tua itu. Baik Pak Dimyati, waktu kita terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Malam. Ya, pemirsa, kami jeda dulu. Kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut ini di Prime Time News. Kita lanjutkan lagi perbincangan. Saya ingin ke Pak Ikrar. Pak Ikrar, kalau dilihat dari awal ini, akar masalahnya, awal mulanya itu kan adalah kehadiran Surya Dharma Ali sebagai ketua umum di rapat akbar atau kampanye Partai Gerindra waktu kampanye legislatif lalu. Kemudian setelah itu tidak bulatlah ini membuat suara P3 kemudian terbelah dan tidak pernah bulat atau solid terkait sikap arah politik dukungan P3 ke mana arah koalisi yang didukung secara solid. Ya, terus terang aja ya, saya termasuk orang yang sedih ya melihat situasi di P3. Kenapa demikian? Karena P3 belum berubah sejak era Soeharto sampai sekarang. Yang ingin saya katakan di sini bahwa P3 itu dulu kan fusi dari partai-partai Islam ya, ada NU, kemudian Masumi, Perti, PSI dan sebagainya ya. Itu yang kemudian apa namanya itu kita tahu penuh dengan konflik ya. Ada yang konflik memang genuine dari dalam partai, tapi juga ada yang konflik diciptakan oleh penguasa Orde Baru karena kebetulan ketua umumnya misalnya itu adalah orang yang misalnya bisa menjadi apa namanya itu ancaman bagi pemerintahan Soeharto ya. Itu banyak terjadi dan itu sejarahnya cukup panjang di P3 ya. Nah, kita juga tahu di era reformasi ini P3 ini adalah partai Islam tertua kalau kita melihat dari sisi kelahiran atas dasar fusi itu ya. Nah, kalau dulu misalnya ributnya itu antara misalnya MI atau dulu Parmusi dengan NU, sekarang justru persoalan-persoalan yang tidak ada kaitannya dengan persoalan itu, tapi justru persoalan yang terkait dengan koalisi yang tadi Anda tanyakan itu ya. Ini yang juga kemudian kita juga sangat-sangat merisaukan juga ya. Kenapa demikian? Kalau menurut saya teman-teman di P3 itu juga harus sadar, masa partai yang dulu besar ya, tiba-tiba sekarang partai Islam paling buncit di DPR ya. Ini adalah suatu kenyataan politik ya. Dan bahkan pecahan P3 yang namanya PKB yang dulu juga berkonflik walaupun sama-sama NU-nya ya, itu kan cuma berkonflik, sekarang justru mulai bangkit ya. Ini yang kemudian menjadi satu tantangan di dalam P3 sendiri ya. Apakah kemudian P3 akan terus-menerus rusuh cuma gara-gara perbedaan atau merapatkan lagi barisan? Iya, perbedaan pilihan koalisi, ataukah kemudian mereka harus melihat ya bahwa kalau memang ini ingin menjadi rumah besar umat Islam, itu yang harus diubah. Sekarang kan waktunya atau ruangnya sangat sempit sekali. Kalau memang kita acuannya adalah tanggal 20 Oktober lagi. Yang tafsiran yang bisa dibaca adalah kalau muktamar yang sebelum tanggal 20 ini akan jelas arahnya kemana, ke koalisi pemerintahan. Kemudian kalau 23 Oktober ini ke koalisi pendukung Prabowo. Yang jelas ya, muktamar besok itu ini juga bisa menjadi satu batu ujian buat P3. Apakah dia memiliki satu legitimasi yang kuat dari bawah, tapi kemudian juga memiliki cantolan yang kuat pula dari atas. Dari atas maksud saya dari majelis Suro atau majelis syariah ya, gitu. Kalau kemudian legitimasi dari bawah kuat dan kemudian diakui oleh majelis yang sangat tinggi itu berarti selesai. Itu kalau kuat. Kalau tidak kuat, Mas Romi, ya, apa hasil muktamar nanti tidak kuat? Ya,
Jadi begini, keabsahan muktamar itu diatur apabila lebih dari setengah jumlah peserta hadir. Ya. Dan kalau kita melihat di dalam proses konstitusional yang sedang kita jalankan sampai hari ini, maka apa yang menjadikan muktamar besok terlaksana itu justru karena dukungan wilayah dan cabang. Sampai sekarang sudah berapa yang konfirmasi? Kalau kita mengadakan rapat koordinasi nasional bersama Ketua dan Sekretaris DPW pada hari Sabtu yang lalu, kita menghitung sekitar 95% yang sudah mengkonfirmasi akan hadir, dan hari ini meskipun muktamar masih besok siang, tetapi hari ini sudah lebih dari 10 wilayah yang hadir, dan mereka sedang beristirahat di sana di Jawa Timur ya, dan masih akan terus menyusul sampai dengan besok sore. Tapi pertanyaannya, kalau legitimasinya tidak kuat, nanti akan sampai kemana ujungnya? Singkat saja. Ya, saya kira besok akan membuktikan legitimasi itu memang jalan dan hadir dari bawah, bukan dibuat-buat. Oke, pertaruhannya adalah 3 hari mendatang, begitu ya, Mas Romi. Terima kasih, waktu kita terbatas. Dan Pak Ikrar, terima kasih sudah bersama kami di Prime Time News sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, demikian Prime Time News hari ini. Saya Wahyu Wiwoho pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.